Segrup dengan timnas Indonesia di Piala AFF U23, Timor Leste pernah bikin kejutan di edisi terakhir. Bertemu Malaysia dan Timor Leste di fase grup, Garuda Muda diharapkan bisa menjadi pemuncak untuk lolos ke semifinal. Namun anak asuh Shin Tae-yong wajib waspada kepada lawannya. Malaysia kerap menyusahkan karena statusnya sebagai rival abadi. Sedangkan Timor Leste tidak bisa dianggap remeh karena sempat membuat kejutan di Piala AFF U23 2022 lalu, di mana Timor Leste mampu finish sebagai pemuncak grup mengalahkan Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Di babak semifinal, mereka pun menyusahkan Vietnam dengan menahan imbang Golden Star Warriors muda dengan skor 0-0. Sayangnya Timor Leste kalah 3-5 dalam adu penalti. Adapun timnas Indonesia tidak ikut berpartisipasi dalam Piala AFF U23 edisi lalu. Banyak pemain yang terjangkit virus copot sehingga Garuda memutuskan mundur. Berkaca dari ajang itu tahun lalu, timnas Indonesia U23 wajib mewaspadai Timor Leste yang siap membuat kejutan lagi. Kabar pemain abroad, Ivar Jenner gantikan peran ex-Man United, Marcelino starter lagi. Sejumlah pemain timnas Indonesia di Eropa masih melanjutkan pramusim bersama klubnya masing-masing. Kabar baiknya, seluruhnya mendapatkan menit bermain. Dari Belgia, Marcelino kembali jadi starter untuk KMS Kadeinze saat ditahan imbang FC Dordrecht. Marcelino hanya bermain 45 menit sebelum akhirnya digantikan oleh Jurgen Streifers. Sejauh ini Marcelino tampil solid di beberapa laga pramusim bersama KMS Kadeinze. Berdasarkan catatan Bola Sport, kini ex Persebaya Surabaya itu mencetak 2 gol dan 1 assist selama pramusim. Dari Belanda, Ivar Jenner turut bermain saat FC Utrecht menantang Bolonya di laga pramusim. Pada menit ke-71, Ivar masuk menggantikan ex-Man United Zidane Iqbal yang menjalani debutnya untuk FC Utrecht. Sayangnya, FC Utrecht harus takluk 1-2 dari Bolonya. Selain Marcelino dan Ivar, ada pula Rafael Struijk yang berlaga untuk ADO Den Haag. Rafael main selama 23 menit saat ADO Den Haag kalah 1-2 dari Sparta Rotterdam. Frank Wormoed ungkap kekuatan timnas Indonesia U17 yang harus dimanfaatkan. Konsultan pelatih dari Jerman Frank Wormoed membongkar kekuatan timnas Indonesia U17. Senjata ini bisa digunakan di Piala Dunia U17 mendatang. Hal ini disampaikan lewat pelatih Bima Sakti usai laga melawan Barcelona Juvenil A. Frank bilang organisasi tim cukup bagus, kita sudah ngobrol beberapa hal. Katanya mau lihat pemain kita kemampuannya bagaimana, ucap Bima Sakti dikutip dari Antara News. Lebih lanjut, Bima Sakti menyebutkan ada satu kekuatan yang bisa dikembangkan oleh timnas Indonesia U17 ke depan. Hal itu adalah kecepatan serangan balik. Frank Wormoed mulai tahu karakter pemain kita, tadi dia bilang kita punya kemampuan untuk counter attack, tinggal di mana dan siapa yang melakukannya, Ibu Bima Sakti. Artinya serangan balik milik timnas U17 bisa diandalkan di ajang Piala Dunia 2023 mendatang. Namun senjata ini wajib diasah matang. Menanti debut Elkan Bagot di divisi Championship, main di laga Sunderland versus Ipswich Town. Ipswich Town akan segera melakoni laga perdana di divisi Championship alias Liga 2 Inggris. Dalam mengawali kiprahnya, Ipswich Town lebih dulu melawat ke markas Sunderland pada pekan pertama divisi Championship. Sesuai jadwal, pertandingan tersebut akan dilangsungkan pada 6 Agustus mendatang. Lantas, akankah Elkan Bagot dimainkan oleh pelatih Kieran McKenna untuk menjalani debutnya di laga tersebut? Tentunya saat dinantikan debut bek timnas Indonesia yang berpostur jangkung itu. Sebelumnya, Elkan Bagot sendiri telah resmi masuk skuad utama Ipswich Town untuk musim. Masuknya nama bek 20 tahun itu di skuad utama Ipswich Town diketahui dari pengumuman resmi klub pada Senin 31 Juli lalu. Dalam akun Instagram resminya, Ipswich Town merilis daftar nama pemain yang masuk skuad utama untuk musim depan. Total ada 29 pemain yang ada di daftar itu termasuk Elkan Bagot yang akan mengenakan nomor punggung 26 di musim 2023-24 ini.